ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengkaji, nggih. Untuk terus nyari makanannya hati, untuk terus nyari sesuatu yang bisa menjadi bekal kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat yang akan menanyai kita di kubur kita, pertanyaan untuk segala sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan atas setiap detik dan juga menit yang Allah taala karuniakan kepada kita. Semoga apa yang kita usahakan ini bisa menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah taala, menjadikan kita hamba-hamba yang selalu pengen lebih ngerti, selalu pengen lebih dekat, selalu pengen lebih paham, selalu pengen terus keimanan kita itu bertambah dan bertambah dengan cara mencari tahu tentang kehidupan orang-orang yang ada di sekitaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kitab yang seneng sekali saya baca ini, sampai pernah protol dan ditambel pakai ngetenan iki, nggih. Karena saking senengnya, isinya nopo? Isinya enggak lain, nggih, cerita-cerita, nggih. Jadi kisah-kisah tentang orang-orang yang ada di sekitaran Nabi yang setiap kali kita membacanya, setiap kali kita nyari tahu tentang mereka nambah. Kok iso ya? Kok bisa kayak gitu? Kok bisa mereka seperti itu? Kok bisa sebegitunya? Nggih. Orang-orang yang seperti apa cara Nabi mendidik mereka sampai mereka menjadi orang manusia-manusia yang hidup di luar nalar, nggih. Punya kesabaran luar biasa, punya kekhusyuan luar biasa, punya ibadah bukan cuman banyak tapi juga hebat. Bukan cuman indah untuk dilihat tapi mengindahkan. Sampai nyampe kepada kita ini, sampai ngerasa, ya Allah, apalah sholatku dengan sholatnya mereka, apalah puasaku dibandingkan puasanya mereka, apalah ibadahku, zikirku ini apa kalau dibandingkan apa yang telah mereka lakukan. Jadi orang-orang sekitaran Nabi ini memang orang paling sukses. Makanya Nabi Muhammad itu manusia termulia, diutuskan kepada masa yang paling mulia, kepada orang-orang yang paling mulia. Jadi daya tangkapnya mereka memang luar biasa. Daya mereka di dalam ngambil sesuatu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, istilahnya manusianya memang dipersiapkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ngiri, kenapa kok ndak saya yang hidup di zaman Nabi itu, kenapa kok ndak saya? Nggih, koyoke lek dhewe yang hidup di zaman Nabi jadi butiran debu, nggih. Ndak iso nyapo-nyapo, ndak punya manfaat apa-apa, timbangane ngisin-ngisini di zaman itu tak tekek zaman iki ae. Istilahnya kayak gitu, daripada bikin malu kamu hidup di zamannya Nabi, mendingan kamu hidup di zaman akhir zaman, ndak tek lah istilahnya. Ndak tek ngisin-ngisini gitu, seperti itu. Kita akan nyari tahu tentang salah satu kisah seorang sahabat mulia yang mungkin agak asing untuk didengar, nggih. Mungkin nama beliau ini ndak terlalu terkenal, tapi hebat sekali. Beliau salah satu julukannya adalah Shahibu Sirrin Nabi, orang yang seringkali dikasih rahasia-rahasia sama Nabi, yang bahkan tidak dikasih tahukan kepada Sayyidina Abu Bakar, yang bahkan tidak dikasih tahukan kepada Sayyidina Umar. Bahkan sahabat-sahabat terdekatnya Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Anas bin Malik dan lain sebagainya, mereka tidak tahu tentang hal tersebut. Tapi Nabi Muhammad ngasih, istilahnya naruh rahasianya itu kepada salah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman, Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi namanya beliau Hudzaifah, abai namanya Yaman, nggih, abahnya namanya Al-Yaman. Rasulullah, salah satu kalimat yang pernah terlontar dari lisan Nabi tentang Sayyidina Hudzaifah adalah, Nabi mengatakan, ma haddatsakum Hudzaifah fasaddiquh. Kalau Hudzaifah ngomong apapun, percayailah. Jadi kalau sesuatu yang keluar dari lisannya Hudzaifah, jangan pernah kamu meragukan tentang hal tersebut, mesti benar. Kabar apapun dari Hudzaifah, percayai. Apapun yang dibawa sama Hudzaifah, percayai.
Wa ma aqra'akum Abdullah bin Mas'ud faqra'u. Dan ketika kamu mendengar bacaan Al-Qur'an versi apapun, kalau keluarnya dari lisannya Abdullah bin Mas'ud, maka bacalah dengan cara itu. Istilahnya tidak mungkin salah. Ya, misalkan cara baca Al-Qur'an ini kan banyak nggih. Ada sampai 7 cara baca. Bahkan sebagian yang nambah lagi ilmunya ada 10 macam cara membaca. Yang kadang-kadang ketika kita dengar kok gini ya bacanya, kok gini ya bacanya, itu bukan salah Al-Qur'annya, salahnya kita. Salahnya apa? Kurang sinaune. Jadi Al-Qur'an itu banyak versi, Al-Qur'an itu banyak cara baca. Yang kita pelajari sampai sekarang ini kan cuma satu. Riwayatnya Abi Hafiz gitu, riwayatnya Hafiz. Nah, itu cuma satu itu. Jadi ketika kita dengar dari bacaan yang lain, jangan terburu-buru menyalahkan barangkali itu bacaan dari imam-imam yang lainnya. Termasuk ini salah satu bacaan yang dibaca yang bahkan pernah disangsikan Sayyidina Umar, ini kok bacanya kayak gini, dihadapkan kepada Nabi, katanya Nabi yang kamu baca benar, yang dibaca sama Abdullah bin Mas'ud juga benar. Jadi kalau itu yang baca adalah Abdullah bin Mas'ud, maka percayailah. Ini pertama nih saya tadi bimbang, ini yang diceritakan Hudzaifah apa Abdullah bin Mas'ud? Karena Abdullah bin Mas'ud sendiri juga indah ceritanya. Nggih, bagus sekali ceritanya. Setelah itu di sini dikatakan in syi'ta kunta minal muhajirin wa in syi'ta kunta minal ansar fakhtar ahabbal amrain ila nafsik. Bihadhil kalimat khatabar Rasul alaihi salatu wassalam Hudzaifah ibnul Yaman hina laqiyahu awwala marrah. Jadi Sayyidina Hudzaifah ini pertama kali ketemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya beliau itu, ya Rasul, amuhajirun ana am ansariyun? Ya Rasul, saya ini masuk orang muhajir apa masuk orang ansor? Kenapa kok seperti itu? Karena beliau dikatakan Sayyidina Hudzaifah ini abahnya Al-Yaman itu adalah orang Mekah asli. Jadi fal Yaman Abu Hudzaifah Makkiyun min Bani Abbas. Jadi abahnya Hudzaifah ini adalah orang Mekah asli dari Bani Abbas. Lakinnahu asaba daman fi qaumihi faturra ilan nuzuh an Makkah ila Yathrib. Tapi karena ada satu peristiwa di Mekah, jadi pernah bunuh seseorang, ya, dan pada masa itu akhirnya orang yang membunuh hukumannya adalah dibunuh, gitu. Jadi zaman sebelum Nabi Muhammad diutus itu hukum qisas itu sudah ada. Orang motong tangannya orang dipotong, orang motong kakinya orang dipotong, orang bunuh orang dibunuh balik. Maka dikatakan ketika kejadian itu timbangannya dipateni, kabur, lari ke negeri Madinah. Ke negeri Madinah, pindah ke negeri Madinah, ke Yathrib pada waktu itu. Wa hunaka halafa Bani Abdil Ashal wa saharahum wa wulidalahu ibnuhu Hudzaifah. Di Madinah ketemu jodohnya, nikah, punya anak namanya Hudzaifah. Punya anak laki-laki dikasih nama Hudzaifah. Jadi abahnya aslinya orang Mekah, ibunya aslinya orang Madinah. Akhirnya ketika ketika dia menyatakan masuk Islam, ketika Hudzaifah masuk Islam, jadi Hudzaifah ini masuk Islam karena abahnya sudah terlebih dahulu masuk Islam. Jadi ketika Rasulullah diutus sampai Bai'ah Aqobah yang pertama, Bai'ah Aqobah yang kedua setelah Sayyidah Khadijah wafat, tahun ke-10 kenabian itu Sayyidah Khadijah wafat, Rasulullah merasa koyo iki dakwah di Mekah nggak bisa nambah lagi orangnya. Orang Islamnya susah untuk diajak berkembang. Yang ada malah didolimi, disakiti, diboikot dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi kenal sama beberapa orang dari Madinah, yang sampai akhirnya terjadi perjanjian Aqobah yang pertama, perjanjian di bukit. Satu bukit, kalau kita sekarang lihat di Mekah itu ada tempat jamarot. Jadi kan kalau haji ada yang namanya lempar jumroh, gitu. Jumroh ula, jumroh wusto, gitu. Jumroh kubro. Nah, yang kubro ini dikasih nama juga jumroh Aqobah. Nah, jumroh Aqobah itu dulunya ada di antara dua bukit. Jadi ada dua bukit, di tengah-tengahnya itu namanya lembah Aqobah. Di situ Rasulullah tengah malam pas hari tasyrik, pas orang-orang haji, orang dari seluruh penjuru Arab haji, pas hari haji, di hari-hari tasyrik itu dikatakan Rasulullah bikin perjanjian sama orang-orang Madinah untuk baiat. Di baiat. Jadi di baiat beriman, tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh lagi mencuri, tidak boleh lagi berzina, tidak boleh lagi sumpah bohong dan lain sebagainya. Perjanjian pertama itu cuma sekitar 10 orang. Sedangkan perjanjian kedua ada sekitar 70-an orang, 60-an lebih. Nah, termasuk diantaranya Al-Yaman ini.
abahnya Sayyidina Hudzaifah, ikut di dalam perjanjian Aqabah tersebut. Jadi masuk Islam di hadapan Nabi di Mekah, di Mekah pas waktu Bai'atul Aqabah. Dan ketika abahnya berbaiat ini, Sayyidina Hudzaifah juga sudah masuk Islam. Jadi nasya'a Hudzaifah ibnul Yaman fi baiti Muslim. Jadi abahnya Muslim, ibunya Muslim, termasuk orang awal yang masuk ke dalam agama Islam, sehingga Sayyidina Hudzaifah juga ikut masuk Islam. Wa rubbiya fi kanafi abawaini minas sabiqina ila dukhul fi dinillah. Fa aslama qabla ay yaktahil ainahu bimar'a Rasulillah sallallahu alaihi. Jadi bisa dibilang Sayyidina Hudzaifah ini masuk Islam sebelum ketemu dengan Rasulullah. Jadi belum ngelihat Rasulullah sudah masuk Islam. Tapi dikatakan Sayyidina Hudzaifah ini termasuk orang yang senengannya nyari tahu Rasulullah itu kayak apa sih. Zaman sekarang kan kalau kita mau nyari tahu tentang orang kan gampang. Dipoto, jebret, dikirim. Eruh, gitu. Oh, mukanya kayak gini, wajahnya kayak gini. Zaman dulu dipoto, jepret, ngirimnya kata opo, gitu. Motone nggih pakai apa? Jadi ndak ada. Jadi yang bisa dilakukan cuman nyari tahu ini Rasulullah itu kayak apa sih, wajahnya kayak apa, badannya kayak apa, kalau ngomong seperti apa, kalau bicara seperti apa, kalam-kalam hikmahnya apa aja. Dan di setiap kali beliau nyari tahu tentang hal tersebut, katanya Sayyidina Hudzaifah, setiap kali aku mendapatkan khabar tentang Nabi Muhammad, tambah rindu dan tambah rindu. Jadi penasaran plus pengen tahu ini Nabi Muhammad ini kayak apa, seperti apa wajahnya beliau. Jadi tambah kangen, sehingga ketika Rasulullah hijrah ke negeri Madinah, senengnya luar biasa, penyambutannya luar biasa, dan di pertemuan pertama itu beliau menyempatkan diri untuk nanya kepada Nabi. Jadi ini caranya. Kalau kita lihat caranya para sahabat-sahabat yang punya hubungan khusus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu mesti nyari cara unik untuk nyari perhatiannya Nabi. Kayak ibunya Anas bin Malik misalkan, orang-orang datang ke hadapan Nabi semua ngasih hadiah gitu. Ada yang ngasih kurma terbaik, ada yang ngasih kendaraan terbaik, ada yang ngasih harta, ada yang ngasih madu, ada ngasih hadiah-hadiah mewah-mewah seperti itu. Tapi ibunya Anas bin Malik ini unik yang dilakukan. Yang dibawa anaknya, umurnya masih 6 tahun sampai 7 tahun, dihadapkan kepada Nabi, ya Rasul, ini anakku pek. Ya Rasul, ini anak saya, jenengan pek, jenengan ambil, terserah disuruh ngapain aja. Katanya Rasulullah, istilahnya kalau saya yang jadi Rasulullah, iki bocah 6 tahun kena dia pak nih gitu. Dikongkon neng pasar kon tuku tempe dadine tahu gitu. Disuruh ngulek ya ndak bisa, disuruh masak ya ndak bisa, bersih-bersih yo nggak mungkin bersih ya kan, beresin kasur yo ndak bener. Ini mau diapain ini anak ini? Tapi yang namanya Rasulullah nggak pernah yarud hadiah, ndak pernah istilahnya nolak yang namanya hadiah, diterima sama Nabi. Nah ini beliau juga gitu nyari apa ya? Saya pengen punya momen khusus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biar Rasulullah itu yaltafit ilayya. Maksudnya noleh sama aku terus titen. Oh ini yang pernah gini, ini yang pernah gini. Nah ini penting ini. Jadi kita nyari perhatian kepada seseorang yang kita khususkan, itu sesuatu yang penting. Dikatakan Sayyidina Hudzaifah ini pertama yang beliau tanyakan, ya Rasul, amuhajirun ana am ansori. Ya Rasul, saya ini orang muhajir apa orang ansor? Otomatis Rasulullah nanya, loh kenapa kamu kok nanya gitu? Kamu orang ansor apa orang muhajir itu kenapa? Akhirnya beliau cerita, oh abahku itu orangnya gini ya Rasul, dulunya orang Mekah, tapi habis itu pindah ke Madinah, nikah sama orang Madinah, lahirlah saya. Nah, tapi istilahnya efek dari momen itu belum terlalu terasa. Istilahnya belum terlalu Rasulullah itu yang, oh Hudzaifah mana Hudzaifah? Oh ini namanya Hudzaifah, belum terlalu. Tapi sudah ada momen, istilahnya gitu. Nah, setelah itu dikatakan faqala bal ana maka Rasulullah waktu itu mengatakan in syi'ta kunta minal muhajirin wa in syi'ta kunta minal ansar fakhtar li nafsik ma ahab. Kalau gitu wahai Hudzaifah, kalau kamu pengen jadi orang muhajir silahkan, kalau kamu pengen jadi ansor juga silahkan, terserah kamu milih jadi
jadi mana di antara kedua golongan tersebut. Maka beliau mengatakan fakhtartu bal ana ansoriyu ya Rasul. Wes saya tak jadi orang Ansor aja ya Rasul. Karena saya adalah orang asli Madinah, dari kecil di Madinah, bahkan belum pernah nginjakkan kaki di negeri Mekah. Bal ana ansoriyu ya Rasul. Walamma hajara Rasul alaihi salatu wasallam ilal Madinah lazama Hudzaifah mulazamatal ain li ukhtiha. Dikatakan dan setelah Rasulullah hijrah ke negeri Madinah, Hudzaifah ini termasuk orang yang sampai diibaratkan sama para sahabat, ini Hudzaifah ini kayak saudaranya mata. Nggih. Mata ini kan mesti bersaudara. Gitu. Ada mata kanan, mesti ada mata kiri. Jenengan kejeding bawa mata kanan tok bisa. Nggak bisa kan, dua-duanya ikut. Jangan kemana aja ikut, gitu. Nah ini ibaratnya para sahabat kepada Sayyidina Hudzaifah ini kayak mata sama saudaranya. Maksudnya apa? Neng dindi nek. Di situ ada Rasulullah, di situ ada Hudzaifah. Di situ ada majelisnya Nabi, di situ ada Hudzaifah. Di situ ada Rasulullah membacakan Al-Qur'an, di situ ada Hudzaifah. Di situ Rasulullah berperang, di situ juga ada Sayyidina Hudzaifah. Jadi ikut terus, tidak pernah mau melepaskan diri dari apapun yang menjadi tindak tanduknya Rasulullah. Rasulullah ke sana ikut, Rasulullah keluar kota ikut. Jadi rombongannya Nabi. Okay. Jadi ikut jadi lazamahu mulazamatal ain li ukhtiha wa syahida ma'hul mawaqi kullaha. Dan beliau mengikuti semua kejadian yang ada pada sejarahnya Nabi kecuali satu. Apa itu? Perang Badar. Perang pertama kali dan perang terbesar, perang yang membawa kemenangan pertama kali, tapi luput itu. Tapi ada sebabnya. Dikatakan walitakhallufi Hudzaifah an Badrin qissatun rawaha binafsi. Jadi karena ndak ikutnya beliau di perang Badar itu juga ada sebabnya. Dikatakan mamanain an asyhad badran illa anni kuntu kharijal Madinah ana wa abi. Jadi saya ndak, katanya Sayyidina Hudzaifah, saya ndak ikut perang Badar itu karena sebelum kejadian Badar tersebut saya sama abah saya sempat keluar dari negeri Madinah. Istilahnya dagang atau ngapain, pokoknya keluar kota. Saya keluar dari negeri Madinah. Fa akhadana kufaru Quraisy. Di tengah jalan ketemu sama rombongannya orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ini berangkat mau perang Badar, ketemu sama Hudzaifah sama abahnya di tengah jalan. Akhirnya ditanya Hudzaifah sama abahnya ini ditanya, aina taqsidun, kalian berdua mau kemana? Faqulnal Madinah, kami mau ke Madinah, ke negara kami mau pulang ke Madinah. Faqalu innakum turiduna Muhammadan, kalau gitu kamu mau masuk Islam? Maksudnya berarti kamu ke Madinah itu ngapain? Mau nemuin Muhammad apa mau gimana? Katanya mereka berdua mengatakan faqulna ma nuridu illal Madinah. Enggak. Karena di depannya orang kafir ya, ngomong, ya saya mau ketemu Muhammad, penggal langsung gitu. Maka mereka mengatakan manuridu illal Madinah. Enggak, kami cuman mau pulang ke Madinah. Fa'abau ayyutliquna illa ba'da an akhadul ahda alaina alla nansur Muhammadan alaihim. Maka dikatakan ya sudah, kalian boleh pulang, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Bikin perjanjian bahwasanya kamu berdua tidak akan ikut masuk di dalam rombongannya Muhammad di dalam perang Badar. Jadi bikin perjanjian melakukan hal yang Allah nuqatil mau, jangan sampai kamu masuk dalam pasukannya, tsumma atlaqu sarahana. Kalau mereka bersedia berjanji baru dilepaskan. Kalau tidak mau janji ditawan, dipenjara, ditawan sama orang kafir Quraisy. Walamma qadimna ala Rasulillah, akhirnya ketika kami mau pulang, di tengah jalan ketemu sama rombongannya Rasulullah, kita nanya, ya Rasul, saya pengen ikut perang Badar sama jenengan, tapi sudah ada perjanjian sama orang-orang kafir. Gimana ya Rasul? Toh istilahnya perjanjian sama perjanjian orang kafir, istilahnya mereka mau istilahnya yo mungkin juga ndak bakalan ketemu lagi, yo ndak ada hitam di atas putih, ndak ada tanda tangan dan lain sebagainya, ya kan? Cuman perjanjian lisan saja ya Rasul. Akhbarna bima qata'na min ahdil Quraisy wa sa'alnahu madza nasna. Gimana ini ya Rasul? Kita hindari, istilahnya kita khianati aja perjanjian ini dan kita ikut perang, apa kita tetap berada di dalam perjanjian ini? Maka faqala alaihi salatu wasallam, waktu itu Rasulullah langsung mengatakan, nafi bi'ahdihim wa nasta'inu alaihim billah. Jangan kamu nafikan
perjanjian kamu dengan orang kafir, tetaplah berada di dalam perjanjian itu. Dan istilahnya untuk pasukan yang akan berangkat ke Badar, kita minta tolong aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya kalian ndak usah ikut perang, kalian di Madinah aja, ikuti perjanjian lisan kamu sama orang-orang kafir ini tadi, dan biarkan kami berangkat ke perang Badar, minta tolong aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu sifatnya Nabi yang paling besar, kesetiaan. Jadi lisan apapun yang keluar dari lisan kita itu tanggung jawab kita. Apapun yang kita omongkan, perjanjian apapun yang kita omong, ini diajarkan sama Nabi. Walaupun istilahnya perjanjiannya sama orang non muslim, sama orang kafir sekalipun, sebisa mungkin kalau kita bisa nepati janji tersebut harus ditepati. Padahal istilahnya sopo toh orang kafir itu di sisi Allah Ta'ala juga tidak ada harganya, gitu. Tapi Rasulullah tetap, jadi mereka disuruh tetap ada di Madinah, tidak perlu ikut perang Badar, biarkan kami berangkat tanpa Hudzaifah dan juga Al-Yaman. Nah, jadi kecuali itu, yang lainnya, perang-perang yang lainnya semuanya ikut. Semuanya beliau mengikuti perang tersebut. Walamma kanat Uhudan, dan ketika perang Uhud, perang kedua setelah perang Badar, perang yang paling dekat setelah itu cuman kisaran bulan, setelah itu Rasulullah ngajak perang lagi namanya perang Uhud. Di waktu perang Uhud itu kan orang muslim kalah gitu. Kalah dalam hal karena benderanya jatuh. Tapi kalau dari jumlah korbannya, banyakan orang kafir yang mati ketimbang orang-orang Islam. Dan pada waktu itu dikatakan lamma kanat Uhud dan khada'a Hudzaifah ma abihil Yaman. Jadi waktu itu Hudzaifah sama Al-Yaman sama abahnya ikut perang. Istilahnya ada seruan perang langsung daftar. Langsung daftar pertama beliau sama abahnya. Tapi abahnya ini, Al-Yaman ini orang yang sudah cukup sepuh. Istilahnya usianya itu mungkin 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas. Istilahnya kalau beliau ini izin pamit sama Nabi untuk ndak ikut perang, mesti diizini sama Nabi. Bahkan sebagian di antara orang-orang tua itu dilarang sama Nabi untuk berangkat. Al-Yaman ini juga gitu. Ketika daftar mau ikut perang sama Nabi, sama Rasulullah ditolak karena tuanya, karena karena saking sepuhe. Tapi dikatakan yang namanya Al-Yaman ini, abahnya Hudzaifah ini nangis ngerayu Nabi biar diizini ikut perang. Ini perang loh, perang nangis ben melok, bukan perang nangis ben ndak melok, enggak, nangis biar ikut di dalam perang. Akhirnya diizinkan sama Nabi, tapi dengan syarat tugasnya cuma satu, jaga perbekalan sama jaga perempuan-perempuan. Jadi bukan ikut perang tapi ditaruh di kemah, di situ makanan-makanan, terus ada perempuan-perempuan yang biasanya ngerawat luka, ngasih minum kalau yang luka gitu-gitu itu. Nah, ini Al-Yaman sama salah satu sahabat yang lainnya. Jadi sahabat yang lainnya ini juga disuruh sama Nabi untuk ndak ikut di dalam peperangan tapi jagain orang-orang tua di tempat tersebut. Wa kharaja minha saliman. Nah, dua orang tua ini tadi akhirnya jagain di situ, di kemah, di dalam kemah. Nah, pas lagi jagain kayak gitu, dua orang tua ini tadi ngobrol-ngobrol, Yang satu ngomong, la aban lak man nantadir, fa wallahi ma baqiya li wahidin minna min umrihi illa bi miqdari ma yadma'ul himar. Katanya yang satunya, Yaman, awake dhewe iki nyapo lingguh ning kene? Kita ini ngapain duduk di sini? Wong umur kita ini loh ya, kematian kita ini paling kadarnya itu kayak seekor keledai yang kehausan. Orang keledai itu terkenal sebagai salah satu hewan yang ndak kuat haus. Jadi lek ngelak kudu golek banyu. Harus istilahnya ndak bisa nahan haus. Kita ini loh paling umur kita ini sama kayak umurnya, istilahnya masanya seekor keledai ketika dia ngelak, cepet-cepet minum. Aduh lek ndak mati saiki mati sesuk. Kalau kita nggak mati sekarang, besok kita mati. Kuis tua ini sudah, istilahnya umur kita ini tinggal sedikit. Kita ngapain? Di depan mata kita ada syahadah. Di depan mata kita ada peluang untuk mati syahid. Di depan mata kita ada peluang untuk nyari surga tertinggi. Di hadapan kita ini ada pahala luar biasa yang Allah Ta'ala bentangkan ada di depan kita. Aduh nyapo lingguh-lingguh neng kene. Kita berdua ini ngapain? Ayo
kita ambil pedang, kita masuk ke dalam tempatnya orang-orang kafir. Kita bunuhi walaupun mek entuk siji ataupun dapat satu sabetan. Sing penting awake dhewe melok perang. La'allallaha yu'tina syahada. Semoga Allah taala memberikan kematian syahid kepada kita berdua. Keluar akhirnya, pamit sama ibu-ibu yang ada di situ, perempuan-perempuan, ya tak metu ae ya. Ya wes metu. Keluar akhirnya, keluar akhirnya bawa pedang dua-duanya, tapi yang namanya orang tua, kalau yang satunya, laki-laki yang satunya itu sahabat yang satunya yang juga tua itu, dia masuk di dalam barisannya orang-orang kafir dan nyabetkan pedang ke segala arah, tapi akhirnya kena pedang juga, mati tersungkur syahid yang bunuh orang kafir. Sedangkan abahnya Hudzaifah nggak ngerti di sing kafir, di sing Islam, nggak tahu mana pasukannya orang kafir, mana pasukannya orang Islam. Masuk dia di dalam pasukannya orang Islam, nyabetkan pedang. Orang Islamnya juga ini orang tua dari mana? Ini orang musuh apa orang kafir apa siapa? Akhirnya ditebas, mati tersungkur. Dikatakan waktu abahnya masuk di dalam barisannya orang muslim tersebut, Hudzaifah ini ngelihat dari jauh, tapi karena perang istilahnya jaraknya jauh, Hudzaifah itu teriak-teriak, Abi, ojo dia apa nih, itu abahku, itu abang, Abi, tapi tidak ada orang yang tahu. Akhirnya abahnya mati juga. Akhirnya abahnya mati juga, mati di tangannya orang muslim, bukan mati di tangannya orang kafir. Mbuh syahid, mbuh orang gitu. Ndak tahu syahid. Falais mawahad wa kharra syekh sari'an bi asya fi ashabi famazada Hudzaifah ala anqal. Dan dikatakan waktu Hudzaifah ngelihat abahnya tersungkur bersimbah darah di atas pedangnya orang-orang muslim, yang keluar dari lisannya beliau, yaghfirullahu lakum. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kalian semua yang mateni bapakku. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kalian semuanya yang telah membunuh ayahku, wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha rahmat kepada hamba-hambanya yang nyari rahmat. Ini bayangkan, bapak abai, ini kita ditinggal wafat orang tua, bukan di tengah-tengah peperangan, istilahnya karena sakit atau karena apa, ini rasane pengen nyalahkan siapa saja, sapa sing iso disalahne, salahku sing ngerawat, salahnya ini yang bawa ke rumah sakit, salahnya ini yang ngasih obat, salahnya ini yang begini, salahnya pengennya nyalahin orang. Ini apa? Abahnya istilahnya dibunuh di depan matanya, bersimbahan darah, yang keluar dari lisannya bukan lagi kalimat alhamdulillah, bukan lagi kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan lagi kalimat-kalimat yang seperti itu, bukan, tapi yaghfirullahu lakum. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kalian semuanya. Minta dongo, istilahnya minta sama Allah Ta'ala, ya Allah ampuni aja mereka bunuh ayah saya juga nggak tahu, mereka bunuh abah saya juga karena nggak ngerti apakah dia orang muslim kah, apakah dia orang kafir kah, nggak tahu mereka, ampuni mereka ya Allah. Ini kalimat ini lafaz ini keluar itu kan kayak istilahnya sabar. Kalau ada kalimat di atasnya sabar, kita pakai kalimat itu. Ampuni mereka semuanya ya Allah, karena mereka membunuh ayah saya. Dan mungkin nggak Hudzaifah ini nggak sayang sama bapaknya, nggak mungkin nggak, dia nggak cinta sama abahnya, nggak mungkin. Cintanya luar biasa, perawatannya luar biasa, ta'alluqnya sama orang tuanya luar biasa. Tapi yang keluar seperti itu, yaghfirullahu lakum. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kalian semuanya, wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang selalu merahmati siapapun yang nyari rahmat kepadanya. Tsumma arada Rasul alaihi salatu wasallam ayyutiyal ibna diyata abi. Hanya karena setelah selesai peperangan, Rasulullah itu setiap selesai peperangan itu, perang Uhud niku nggih, perang yang orang muslim itu dalam keadaan kalah, posisinya kalah, posisinya kalah. Yang bawa bendera jatuh mati di dalam perang tersebut. Tapi dikatakan yang beresin Uhud, yang nguburkan semua jenazah yang ada di Uhud,
umatnya Rasulullah SAW, pasukannya Nabi dalam keadaan makanya di perang Uhud itu Rasulullah mengizinkan gali aja kuburan yang besar sekalian, tumpuk jenazahnya 4 jenazah 5 jenazah enggak apa-apa, kalian terlalu capek untuk nguburkan satu-satu. Nggih. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, gitu, tidak perlu dimandikan, cukup dikafani saja, setelah itu dikuburkan. Itu pun masih nanya, ya Rasul, yang dikuburkan dulu yang mana ya Rasul? Nggih. Yang dikuburkan yang dulu yang mana ya Rasul? Katanya Rasulullah, yang paling awal Islamnya kuburkan dulu. Yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya masukkan dulu. Baru yang setelahnya. Nggih. Makanya lah adewe hidup di zaman itu kari dewe dikubur. Kari dewe apalnya apa Anas Al-Falaq Al-Ikhlas. Juz amma separuh ya Rasul. Juz amane separuh, ndak sampai Asyams ndak sampai. Nggih. Kari dewe kalau kita jadi korbannya Uhud itu dikuburnya terakhir. Jadi waktu itu masih sempat Rasulullah ngasih petua, masukkan dulu yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, yang paling dulu Islamnya, masukkan dulu. Tapi kuburkan 4 boleh, 5 juga boleh. Makanya termasuk diantara mayatnya orang kafir ini loh yang nguburkan umatnya Nabi. Nggih. Jadi pasukannya Nabi yang nguburkan orang-orang yang mati ketika perang Uhud tersebut. Jadi dikatakan setelah selesai peperangan, setelah itu Rasulullah nyari kejelasan. Setiap ada permasalahan kan semuanya ditumpukan, ditanyakan kepada Nabi. Maka orang-orang nyeritakan tentang kisahnya Al-Yaman ini. Ya Rasul, ini abahnya Hudzaifah ini mati begini di tangan, di pedangnya orang-orang muslim ini gimana ya Rasul? Katanya Rasulullah, sudah ganti aja. Jadi untuk gantikan abahnya yang terbunuhnya di tangannya orang-orang muslim, gantikan dia diatnya abahnya, istilahnya dendanya orang kalau bunuh. Nggih. Jadi kisos itu nggih, orang kalau bunuh orang ganti dibunuh. Tapi kalau keluarganya ridho untuk memaafkan, si pembunuh ini tidak perlu dibunuh, tapi cukup membayarkan diat namanya. Nggih. Diatnya berapa? Diatnya 100 ekor unta. Jadi dikasih diat 100, dan 100 ekor unta ini tiap ontanya beda-beda nggih. Harus sekian banyak unta yang betina, sekian banyak unta betina yang lagi hamil, sekian banyak unta betina yang masih keluar susu. Istilahnya yang mahal-mahal, disuruh sama Nabi itu yang mahal-mahal. Dikatakan waktu itu Rasulullah mengatakan, bayarkan kepada Hudzaifah diatnya abahnya. Berikan kepada dia 100 ekor unta. Innama huwa talibu syahadati. Jadi berikan itu kepada Hudzaifah. Maka waktu kiriman itu datang, nggih, ketika diat itu ditawarkan kepada Hudzaifah, katanya Hudzaifah apa? Setelah abahnya meninggal dan lain sebagainya, istilahnya bukan berarti Sayyidina Hudzaifah ini tidak terpuruk sekali, tapi beliau mengatakan, jawab ketika mau dikasih itu, jawab kepada Nabi, innama huwa talibu syahadah wa qad nalaha. Ya Rasul, abahku itu loh masuk di dalam tengah-tengah peperangan karena dia mengharapkan kematian syahid, dan dia mendapatkan itu, dan saya yakin Allah Ta'ala tahu dengan niatnya. Meskipun luarannya itu kematiannya di tangan orang muslim, tapi saya yakin Allah Ta'ala tahu dengan keinginannya untuk mati syahid, dan saya yakin dia dimasukkan di dalam golongannya orang syahid. Allahumma syhad. Maka ya Allah, sekarang saksikan ya Allah, Allahumma syhad anni tasaddaqtu bidiyatihi alal muslimin. Ya Rasul, sekarang saya sedekahkan seluruh denda yang harusnya diberikan kepada ayah saya atas nama ayah saya ini, semuanya tak sedekahkan untuk orang muslim. 100 ekor unta. Nggih. Kalau 1 ekor unta 25 juta atau 30 juta, nggih. Lek 100 pinten? 3 miliar, nggih. 3M. Siapa yang nggak mau 3M sekarang? Nggih. Saya tanya, jangan ditawani, nggak usah 3M. 1.000 lo gelem kabeh gitu. Ini ditawarkan 3 miliar, nggih. Ditawarkan harta yang begitu banyak, istilahnya kaya mendadak saya. Nggih. Kalau dikasihkan itu kaya mendadak, tapi apa yang keluar dari di sana? Dia nyari syahadah ya Rasul, dan dia sudah mendapatkan itu, fasdada bidzalika manzilatan indar. Nah, sejak kejadian itu nambah pangkatnya di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sabar Rasulullah alaihi salatu wasallam alaihi ghawra Hudzaifah ibnu. Jadi sejak saat itu Rasulullah nambah istilahnya, orang ini
punya sesuatu yang spesial ini. Orang ini punya sesuatu yang indah, luar biasa, hatinya yang luar biasa dan keimanannya yang luar biasa. Makanya dikatakan sejak saat itu Rasulullah seringkali ngundang Hudzaifah itu sirron, berduaan tok. Nggih. Jadi Rasulullah sering ngobrol sama Hudzaifah ini berduaan dan beliau menitipkan rahasia-rahasia yang tidak beliau ungkapkan kepada siapapun tapi diungkapkan kepada Sayyidina Hudzaifah. Termasuk diantaranya adalah golongannya orang-orang munafik. Nggih. Jadi Rasulullah itu nggih ketika di Mekah cobaannya adalah orang-orang kafir, nggih, orang-orang non muslim, orang-orang yang tidak mau nerima dengan Islam. Setelah itu beliau hijrah ke negeri Madinah. Orang-orang yang di situ sudah mempersiapkan rumah dan juga jiwanya dengan agama Islam. Istilahnya Islam sudah bisa terpraktekkan di negeri Madinah. Tapi apa ndak enek cobaan lain? Ada. Lebih besar malahan ketimbang cobaan di negeri Mekah. Istilahnya lek orang kafir terang-terangan mereka, saya ndak nerima. Terang-terangan mereka ndak simpati, terang-terangan mereka dengan caciannya, makiannya terang-terangan. Ini yang lebih mengerikan dari orang-orang kafir itu siapa? Orang-orang munafik, nggih. Yang kelihatannya Islam, sujud, poso, zakat, tapi hatinya dengki dengan agama Islam. Seneng kalau Islam kalah, seneng kalau Islam itu dicerca, seneng. Nah ini lebih parah lagi. Dan orang munafik ini nggak kelihatan biasanya, nggih. Istilahnya Islamnya itu bahkan iso api banget, tapi hatinya itu busuk luar biasa. Maka dikatakan waktu itu termasuk yang tidak diungkapkan sama Nabi kepada para sahabat yang lainnya adalah anfarul munafikin. Jadi satu persatunya orang munafik. Rasulullah itu tahu persis, nggih. Rasulullah ketemu orang langsung seperti ini, tahu mana yang imannya benar, mana yang imannya tidak benar. Mana yang orang muslim beneran, mana yang muslimnya itu etok-etokan. Tahu Rasulullah. Tapi yang seperti itu tidak diungkapkan sama Nabi karena mereka juga menyembunyikan hal-hal tersebut. Jadi tapi sama Sayyidina Hudzaifah disebut saya ini munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Makanya dikatakan termasuk diantaranya yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sepeninggal setelah wafatnya Rasulullah SAW itu yang beliau-beliau ini setiap kali dikabarkan ada orang meninggal, nggih. Oh, fulan bin fulan meninggal. Nyolati jenazah, nggih, mau nyolati jenazah. Yang ditanyakan Hudzaifah hadir apa enggak? Nggih. Hudzaifah hadir apa enggak? Kalau Hudzaifah hadir tak solati. Kalau Hudzaifah enggak mau hadir, enggak mau nyolati. Nggih. Karena Hudzaifah satu-satunya yang tahu ini orang munafik apa enggak. Karena Allah Ta'ala langsung yang ngalarang Nabi untuk nyolati, gitu. Wala tusalli alaihim ahadan, gitu. Ketika siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, pentolannya orang munafik itu mati, nggih. Abdullah bin Ubay bin Salul ini kalau sholat, nggih, orang-orang sujud deh panggah lungguh naruh ininya. Jadi apa? Debunya ditaruh ditemplek neng gone kene. Padha wae to. Kok habis kan istilahnya mereka sujud nempelkan kepalanya di sini akhirnya berdebu. Jadi dia enggan untuk sujud tapi debunya taruh. Lah padha wae modeling kok. Nggih. Yang penting sama modelnya. Jadi ini Abdullah bin Ubay bin Salul termasuk yang memfitnah Sayyidah Aisyah berzina dan lain sebagainya itu Abdullah bin. Dikatakan waktu Abdullah bin Ubay bin Salul ini mati, turun ayat itu. Wala tusalli ala ahadim minhum abada, gitu. Wala napa? Wala takun ala qabrihim. Nggih. Innahum kafaru bima innahum kafaru billahi wa rasulih. Enak toh lah nek hafidho gitu. Jadi apa namanya? Di situ Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Nabi, nggih, jangan salat kepada mereka. Jangan juga kamu ke kuburnya mereka. Walaupun mereka Islam, walaupun mereka iman, tapi mereka telah kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nggih, kafir, orang munafik itu kafir. Nggih, meskipun tampaknya bersyahadat kafir, meskipun sholat kafir, meskipun sedekah kafir. Ini orang munafik ini lebih mengerikan lagi dibandingkan orang non muslim. Nggih. Maka dikatakan Hudzaifah ini satu-satunya yang dikasih tahu. Ini munafik. Hudzaifah, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Bahkan Sayyidina Umar sempat nanyakan langsung kepada di masa kekhalifahannya beliau, di masa kekhalifahannya Sayyidina Umar, beliau mengatakan, "Ya Hudzaifah,
afi ummali ahadun minal munafiqin, apakah di antara semua menteriku ini, karena Sayyidina Umar ini yang pertama kali bikin kantor, yang pertama kali ngangkat gubernur-gubernur, yang pertama kali ngangkat ini bagian perdagangan, ini bagian itu zamannya Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar nanya, ya Hudzaifah, afi ummali ahadun, di antara seluruh menteriku ini apa ada salah satunya, apa ada yang orang munafik wahai Hudzaifah? Katanya Sayyidina Hudzaifah, na'am, wahid, ya ada satu. Siapa dia wahai Hudzaifah? Tidak boleh aku nyebutkan namanya. Katanya Sayyidina Hudzaifah, saya tahu orangnya, tapi Rasulullah tidak pernah memperbolehkan saya. Istilahnya salah satu hal yang diwasiatkan Nabi, saya tidak boleh ngasih tahu secara gamblang siapa mereka. Tapi dikatakan tidak lama setelah itu Sayyidina Umar mecat salah satu menterinya. Mecat salah satu menterinya, seakan-akan beliau jadi habis dibilang seperti itu sama Hudzaifah, nyari tahu dan ngelihat memang sudah ada firasat, akhirnya dipecat dari menterinya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Hudzaifah itu seperti itu. Akeh asline nggih. Wala ala qalim ya fatahal muslimin. Jadi dan beliau adalah seseorang yang istiqomah di dalam agama Islam sampai akhir hayatnya. Bahkan salah satu perkataan yang beliau tanyakan ketika sakit, ketika beliau sakit dan menjelang wafatnya, fa huwa hina thaqula alaihi maradul maut ja'ahu ba'du sahabah fi jawfil lail faqala ayyu sa'atin hadhi. Ketika ada beberapa orang sahabatnya yang datang malam-malam jenguk Sayyidina Hudzaifah, beliau nanya ayyu sa'atin hadhi. Ini sekarang jam berapa? Jadi waktu sakit itu beliau nanya, ini jam berapa? Faqalu nahnu qaribun minas subuh. Katanya para sahabat yang lainnya, kita ini sudah menjelang subuh. Jadi ini sudah masuk waktu subuh. Langsung beliau ngangkat tangannya sambil mengatakan, faqala a'udzubillahi min sabahi yufdi bi ilan nar. Ya Allah, lindungilah saya dari pagi yang membuat saya masuk neraka. Wa a'udzubillahi min sabahin yufdi bi ilan nar. Ya Allah, lindungi saya dari hari-hari yang bawa saya menuju neraka. Maksudnya apa? Ya Allah, selalu lindungi pagi, siang, sore, malam saya dari saya melakukan amal apapun yang membuat saya masuk ke dalam nerakanya Allah. Bentuk apapun itu ya Allah. Mau itu bentuk ucapan, mau itu bentuk perbuatan, mau itu bentuk perhatian, mau itu bentuk pikiran. Jauhkan saya segala sesuatu yang bisa memasukkan saya ke dalam neraka. Setelah itu nanya lagi, tsumma qal ajitum bikafan, teman-teman, kalian sudah bawa kain kafan apa belum? Jadi beliau nanyakan tentang kafan. Qalu na'am, ya kami sudah menyediakan kafan. Qalu la tughalu bil akfan fa in yakun li indallahi khair buddilat bihi khairun wa in kanatil ukhra suliba minni. Kalau kalian menyediakan kain kafan untuk saya, tidak perlu nyarikan yang mahal-mahal, ya. Jadi kalau kamu menyediakan kafan untuk saya, tidak perlu nyarikan yang mahal-mahal, karena nanti sama aja jadinya. Mau saya dikafani dengan yang bagus, dengan kain yang nomor 1, mau kita masuk ke dalam kuburan itu pakai peti sing regane 1 miliar kah, 2 miliar kah, 100.000 kah, 200.000, sama aja nanti. Kalau pribadi saya yang bagus, kalau amal saya yang bagus, ini kafan akan menjadi semakin indah. Pakaian yang saya pakai ketika mati itu, kalau saya husnul khotimah dan bawa amal banyak yang baik ke dalam kuburan saya, kain kafan ini akan berubah menjadi sesuatu yang lebih indah, jadi pakaian surga, jadi pakaian yang bagus. Tapi kalau misalkan yang yang saya bawa di akhirat ini adalah su'ul khotimah atau kembali yang buruk dan dengan amal-amal yang buruk, tidak ada efeknya juga. Kafan ini akan dilepaskan dari saya, akan ditelanjangi saya, tidak akan diizinkan lagi untuk pakai pakaian dalam bentuk apapun. Orang-orang ahli neraka, tidak ada ceritanya orang ahli neraka pakai baju. Tidak ada ceritanya orang ahli neraka itu pakai baju atau istilahnya nutupi, bahkan untuk nutupi auratnya aja tidak ada, dilepas semuanya. Jadi tidak usah beli kain kafan yang mahal-mahal, yang biasa aja.
karena efeknya sama, mau itu mahalkah, mau itu murahkah, nanti yang menentukan keadaan saya di kuburan adalah akhir hayat saya dan juga amal yang bisa saya bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'ala yaqul, setelah itu beliau mengatakan, Allahumma innaka ta'lam anni kuntu uhibbul faqra 'alal ghina. Setelah itu beliau mengatakan, ini wasiatnya di depan para teman-temannya, di depan para sahabatnya, Allahumma, ya Allah, innaka ta'lam, sesungguhnya engkau maha tahu, anni uhibbul faqra 'alal ghina, saya lebih senang jadi orang fakir ketimbang orang miskin. Wa inni uhibbudz dzillah 'alal 'izz, dan saya lebih senang jadi orang yang hina ketimbang orang yang dimuliakan. Wa uhibbul mauta 'alal haya, dan Allah Ta'ala juga tahu kalau saya lebih senang mati ketimbang hidup. Beliau lebih senang mati ketimbang hidup. Kenapa kok seperti itu? Karena alasan kecintaannya untuk bertahan di atas muka bumi ini sudah tidak ada. Siapa? Rasulullah. Jadi para sahabat itu sesuatu yang istilahnya kangen sama mati bukan karena kematiannya, tapi kangen sama mati karena ingin nyusul seseorang yang paling mereka cintai ketika mereka hidup. Summa qala wa ruhu tafid. Setelah itu dikatakan ketika rohnya itu dicabut sama Allah Ta'ala, yang keluar dari lisan beliau, Habibun ja'a ala syauq la aflah man nadim. Jadi beliau mengatakan, saya adalah seorang pecinta yang sudah terlalu lama merindu dan akan segera bertemu dengan yang saya rindukan. Maaflah man nadim, maka ndak ada gunanya anak saya yang kangen sama saya, ndak ada gunanya. Istri saya yang kangen sama saya, ndak ada gunanya. Saya lebih senang, saya lebih gembira setelah mati ketimbang hidup bersama mereka. Saya lebih bisa disenangkan setelah mati ketimbang disenangkan sama yang hidup. Saya lebih senang bersanding sama yang sudah mati ketimbang bersanding sama yang hidup. Ini orang-orang yang mati dengan amal pede. Pede ngadep sama Allah Ta'ala dengan sholatnya, pede karo dzikire, pede karo sholate, pede sama ilmunya, pede sama Al-Qur'annya lah dewe. Habibun ja'a ala syauq, merindukan siapa? Nangis yo ora tahu, sholawatan yo kadang-kadang, ngaji yo kadang-kadang. Ini pecinta. Pas kedaduk kaki ngaji. Rahimallahu Hudzaifah ibnul Yaman faqad kana tirazan faridan minan nas. Jadi semoga Allah Ta'ala merahmati Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau telah menjadi salah seorang tenunan terhebat yang Allah Ta'ala perlihatkan bahwasanya manusia kalau sudah dapat hidayah seperti itu yang dibikin. Manusia ketika sudah dihiasi dengan iman, indah ceritanya. Manusia ketika bisa mencintai dengan cara yang terbaik, akan terus diceritakan sampai kapan-kapan pun. Awake dhewe istilahnya kalau kita mati, berapa lama sih orang akan nyeritakan kita? Berapa lama orang Arab dongane dhewe lho paling pitu selawe tang pulo bareng ngono ngitung terus satu seki kapan gitu. Anak putune satu seki kapan, habis itu sewune kapan, holnya kapan. Ya sudah sebatas itu nggih. Mae terlalu istilahnya terlalu sia-sia. Kalau kita hidup itu nyari perhatiannya manusia. Nggih. Seberapa mereka mau doakan kita? Seberapa mereka mau sedekah untuk kita? Seberapa mereka mau ngopeni kita? Seberapa? Jadi eman-eman kalau waktu-waktu kita, masa-masa yang Allah Ta'ala berikan ini tidak kita kembalikan untuk diri kita. Istilahnya ngapain kita nungguin ditahlili orang? Tahlilan dewe gitu. Ngapain kita nunggu diasinin orang? Ya sinan aja sendiri. Ngapain kita nungguin amal kirimannya orang kalau kita bisa ngirim duluan, kalau kita bisa nimbun duluan, kalau kita bisa nabung duluan untuk amal-amal kita menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih kita semuanya sehat, panjang umur, iso ngamal sing akeh, iso sedekah sing akeh, bisa hadir majelis yang banyak, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita husnul khatimah, kematian yang baik, kematian yang indah, seperti indahnya kisah yang barusan kita baca, yaitu Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.